Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang klasifikasi tumbuhan, morfologi tumbuhan, fotosintesis, sistem hormon tumbuhan, dan gerak pada tumbuhan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Cici Ramli dari Prodi PGSD kelas 1A semester 1 Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu klasifikasi tumbuhan. Yang pertama yaitu pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah pembentukan kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini hingga dapat disusun takson-takson secara teratur mengikuti suatu hierarki. Yang selanjutnya yaitu pada klasifikasi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama Bryophyta atau tumbuhan lumut. Lumut merupakan salah satu tumbuhan yang sangat mudah kita temukan terutama di tempat yang lembab seperti tanah, bebatuan, pohon, hingga tembok. Sebab mereka membutuhkan air dalam bereproduksi dan melakukan proses pembuahan sel. Lumut memiliki bagian tubuh seperti akar yang disebut dengan rhizoid dengan fungsinya menyerap air, mineral, dan garam. Yang kedua yaitu tumbuhan paku atau Bryophyta. Tumbuhan paku memiliki daun dan juga batang yang dapat berkembang baik dengan sporanya. Tumbuhan ini juga memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Tumbuhan ini juga mengandung klorofil dan berakar serabut. Ciri-ciri tumbuhan paku sebagai berikut yaitu yang pertama akar, batang, dan daun bisa dibedakan. Yang kedua daun muda tumbuh menggulung. Yang selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan paku. Yang pertama bisa dijadikan tanaman hias. Yang kedua bisa menjadi sayur-sayuran. Yang ketiga bisa menjadikan sebagai pupuk. Yang keempat bisa menjadikan sebagai obat luka. Di sini juga tumbuhan paku sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama paku kawat atau dengan nama latinnya Lycophysidae. Yang kedua yaitu paku purba atau dengan nama latinnya Psilocyida. Yang ketiga yaitu paku sejati atau dengan nama latinnya Petriposidae. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan berbiji adalah salah satu jenis kingdom plantae dengan tingkat tertinggi karena sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan ini juga berkembang biak dengan menghasilkan biji. Ukuran tumbuhan berbiji memiliki ketinggian yang bervariatif dan beberapa jenisnya tumbuh di darat, lainnya tumbuh di air. Ciri-ciri tumbuhan berbiji sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai organ reproduksi berupa biji atau bunga yang dihasilkan oleh strobilus. Yang kedua yaitu biji pada tumbuhan ini memiliki sifat yang tertutup. Yang selanjutnya tumbuhan berbiji pun dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu Gymnospermae. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dengan pembungkus pada bijinya sehingga biji berada di permukaan daun buah. Tumbuhan ini terdiri dari tumbuhan berkayu serta berakar tunggang yang memiliki ukuran dan bentuk bervariasi. Ciri-ciri Gymnospermae sebagai berikut yaitu yang pertama akar tunggang, 2 daun sempit, tebal dan kaku, 3 tidak mempunyai bunga sejati. Yang kedua yaitu Angiospermae. Angiospermae memiliki biji yang ditutupi daun, memiliki buah dan juga bunga yang menjadi alat reproduksi. Pohon-pohon berukuran besar, tinggi, tumbuh lambat, serta berkayu merupakan contoh dari Angiospermae sendiri. Ciri-ciri Angiospermae ada dua, yaitu yang pertama daun berbentuk pipi dan lebar, yang kedua mempunyai bunga sejati. Tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi dua kelas, yaitu dikotil atau mempunyai 2 daun lembaga dan monokotil atau mempunyai 1 daun lembaga. Selanjutnya morfologi tumbuhan. Pengertian morfologi tumbuhan. Morfologi adalah cabang ilmu botani yang mempelajari struktur luar tubuh tumbuhan yang bisa dilihat secara langsung. Struktur anatomis organ tubuh tumbuhan. Struktur morfologi merupakan gambaran bentuk tubuh bagian luar dari suatu organisme. Struktur tumbuhan tingkat tinggi seperti Gymnospermae dan Angiospermae dapat digambarkan seperti gambar di samping. Kalian bisa lihat sendiri. Yang selanjutnya, struktur morfologi dan fungsi atau tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, akar.
Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi kormus. Fungsi dari akar sendiri yaitu yang pertama, menambatkan tumbuhan ke tanah, yang kedua, menyerap dan menghantarkan air dan juga mineral untuk menyimpan makanan. Yang kedua yaitu batang. Batang merupakan salah satu organ dari organ dasar tumbuhan. Berpembuluh, jadi batang adalah sumbu tumbuhan tempat semua organ lain bertumbuh dan tumbuh. Batang memiliki fungsi yaitu menegakkan dan menguatkan tubuh tumbuhan. Dan yang kedua yaitu meneruskan air dari zat-zat mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu mengalirkan zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bahkan sampai ke bagian cadangan makanan. Yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan organ utama tempat terjadinya fotosintesis, di mana fotosintesis adalah proses metabolisme pengubahan karbon dioksidasi dan air menjadi zat gula serta oksigen dengan bantuan energi dari sinar matahari. Struktur-struktur apa yang ada pada daun dapur kecil, daun hingga mampu memasak makanan sehingga dapat dihantarkan ke permukaan daun bagian atas dan bawah diselubungi oleh jaringan yang tersusun dari satu lebih lapis sel yaitu epidermis. Fungsinya adalah sebagai pelindung kerusakan fisik dan organisme patogen. Pada epidermis terdapat kutila berlapis lilin yang berperan mengurangi penguapan air. Di antara sel-sel epidermis terdapat stomata, suatu pori atau celah yang diapit oleh sel penjaga. Yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan organ penting bagi tumbuhan, khususnya angiospermae. Karena bunga merupakan alat reproduksi dan berperan dalam pewarisan sifat. Fungsi bunga didukung oleh struktur alat reproduksi yang ada pada bunga yaitu benang sari atau stamen dan putik atau pistil. Selanjutnya kita masuk pada fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan atau energi yaitu glukosa yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri lainnya dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan serta air. Dibutuhkan bantuan energi dari cahaya matahari juga. Berikut persamaan fotosintesis yaitu 6H2O plus 6CO2 plus cahaya bereaksi menjadi C6H12O O6 atau glukosa plus 6O2. Dan berikut 4 perangkat fotosintesis. Yang pertama yaitu pigmen. Pigmen fotosintesis berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Yang kedua yaitu kloroplas. Kloroplas terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang belum matang. Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Yang selanjutnya kita masuk pada sistem hormon tumbuhan. Pengertian hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat, mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan taksis atau tumbuhan. Ada beberapa hormon yang terdapat pada tumbuhan yaitu yang pertama hormon auksin, yang kedua hormon sitokinin, ketiga hormon giberellin, yang keempat hormon atilena, yang kelima hormon absisat, yang keenam hormon poliamina, yang ketujuh hormon kalin. Adapun manfaat hormon tumbuhan yaitu pemahaman terhadap fitohormon atau hormon pada tumbuhan pada masa kini telah membantu meningkatkan hasil pertanian dengan ditemukannya berbagai macam zat sintetik yang memiliki pengaruh sama dengan fitohormon alami. Yang selanjutnya fungsi hormon pada tumbuhan sendiri ada beberapa yaitu yang pertama, hormon ini berfungsi untuk mempengaruhi pertambahan panjang batang, pertumbuhan dan diferensiasi dan percabangan akar. Yang kedua, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan secara umum, mendorong perkecambahan dan menunda penuaan. Yang ketiga, mendorong perkembangan biji, perkembangan kuncup, pemanjangan batang dan pertumbuhan batang daun.
Selanjutnya, sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan adalah sistem perpindahan posisi tubuh tumbuhan yang dapat terjadi karena faktor-faktor tertentu. Sistem gerak pada tumbuhan juga dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, gerak endonom atau autonom, yaitu gerak yang tidak dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar. Yang kedua yaitu gerak asionom, yaitu gerak yang disebabkan oleh faktor dari luar. Gerak dari luar juga meliputi yang pertama yaitu gerak tropisme, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena rangsang dari luar yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ada beberapa gerak tropisme, yaitu yang pertama hidrotropisme, yang kedua geotropisme, yang ketiga fototropisme, yang keempat tikmotropisme, yang kelima itu kemotropisme. Yang kedua yaitu gerak nastil, yaitu gerak yang arah geraknya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Ada beberapa gerak nastil juga. Yang pertama yaitu seismonasti, yang kedua nektemnasti, yang ketiga fotonasti, yang keempat termonasti, yang kelima haptonasti, dan yang keenam yaitu nasti kompleks. Selanjutnya yang ketiga yaitu gerak taksis, yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan dari luar. Seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak dan arah geraknya ditentukan oleh arah rangsangan. Ada dua gerak taksis, yaitu yang pertama fototaksis dan yang kedua kemotaksis. Selanjutnya di sini ada struktur gerak pada tumbuhan. Anda bisa lihat sendiri. Sekian dari penjelasan mengenai klasifikasi tumbuhan, morfologi tumbuhan, fotosintesis, sistem hormon tumbuhan, dan gerak pada tumbuhan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.